semuanya. Minggu lalu saya telah memberikan kepada Anda penjelasan tentang asal-usul kata. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang posisi dari kata-kata dalam bahasa Inggris. Kita akan bahas contoh-contohnya untuk kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Yeah, the position of word. Posisi nouns atau kata benda. 1. Di awal kalimat sebagai subjek. 2. Setelah kata kerja sebagai objek. 3. Setelah artikel itu a, an, dan the. 4. Setelah possessive adjective. Possessive adjective itu my, your, his, her, dan sebagainya. 5. Setelah preposisi in, on, to, dan sebagainya. 6. Setelah demonstrative adjective seperti is, that, this, those. 7. Setelah quantifier some, any, dan sebagainya. 8. Setelah adjective good, bad, dan sebagainya. 9. Setelah number atau jumlah. Contoh-contoh di sini. Di awal kalimat sebagai subjek. Education is important. Money can't buy anything. Setelah kata kerja, everybody has privacy. Can you give us information? Setelah artikel, a book, an orange, the students, dan sebagainya. Setelah possessive, my position, his experience, their commitment, dan sebagainya. Setelah preposisi, in Bandung, to Jakarta, for women, dan sebagainya. Setelah demonstratif, this information, that phenomena, these problems, dan sebagainya. Setelah quantifier, some news, any entertainment, a lot of participants, dan sebagainya. Setelah adjective, good student, bad boy, beautiful day, dan sebagainya. Setelah jumlah, 2 doctors, 3 schools, 10 countries, dan sebagainya. Berikutnya, posisi adjektif atau kata sifat. 1. Sebelum kata benda. 2. Setelah linking verb, yaitu be, become, seem, dan sebagainya. 3. Setelah objek. 4. Setelah kata the yang mempunyai arti plural atau jamak. 5. Setelah indefinite pronoun, someone, something, dan sebagainya. 6. Setelah intensifier, so, very, dan sebagainya. 7. Sebelum kata enough, cukup. 8. Untuk pertanyaan which one, jawabannya adalah the adjective. Kita lihat contohnya. Sebelum kata benda, good book, important person, expensive car, dan sebagainya. Setelah linking verb, he is lazy, perhatikan garis bawahi. He became angry, it seemed difficult. Setelah objek, I painted it green, you make me happy. Yang keempat, setelah the,
the blind, the poor, the uneducated, dan sebagainya. Berikutnya, setelah indefinite pronoun, someone special, something new, dan sebagainya. Berikutnya, setelah intensifier, very interesting, so beautiful, rather strange, dan sebagainya. Berikutnya, sebelum kata enough, good enough, expensive enough, dan sebagainya. Berikutnya, untuk pertanyaan which one, jawabannya the long one, yang panjang, the difficult one, yang sulit, dan sebagainya. Berikutnya, posisi verb atau kata kerja. Pertama, setelah subjek. Untuk kata kerja pertama, kata kerja dengan S atau kata kerja kedua. Nanti di bawah ada penjelasannya. Yang kedua, setelah be, is, was, were, dan sebagainya untuk kata kerja ing dan kata kerja ketiga bentuk pasif. Setelah request, please, atau let's untuk kata kerja pertama. Setelah auxiliary verb, don't, didn't, doesn't, dan sebagainya diikuti kata kerja pertama. Setelah have, has, had untuk kata kerja ketiga. Setelah modal auxiliary, will, must, may, dan sebagainya diikuti kata kerja pertama. Setelah to diikuti kata kerja pertama. Dan setelah subjek dalam kalimat tanya. Di sini ada penjelasan kata kerja pertama, kata kerja S, kata kerja kedua, dan kata kerja ing serta kata kerja ketiga. Oke, berikutnya contoh. Setelah subjek, perhatikan garis bawahi, I teach English. It rains a lot here. We met him yesterday. Setelah to be, untuk kata kerja ing atau pasif, he is studying English. We were born in Jakarta. Setelah request, please help me. Let's go to the movie. Setelah auxiliary verb tambah not, I don't know. He didn't see. He doesn't care. Setelah has, have, atau had, diikuti kata kerja ketiga. He has gone. I have seen. We had about it. Setelah modal auxiliary, she can speak English. I will help you. You must go. Setelah to, he wants to know my number. I have to go now. I'll try. Setelah subjek dalam kalimat tanya, do you understand? What did you see? Did it work? Berikutnya posisi adverb atau kata keterangan. Pertama, di awal kalimat. Kedua, setelah kata kerja, mungkin dengan objek. Yang ketiga, setelah adjektif, sebelum adjektif. Keempat, sebelum past participle atau kata kerja ketiga. Kelima, sebelum present participle atau kata kerja bentuk ing. Keenam, antara subjek dan verb, dan ini fleksibel, bisa berubah. Ketujuh, sebelum kata keterangan yang lain. Dan kedelapan, setelah pertanyaan how atau jawaban untuk pertanyaan how. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Di
Di awal kalimat setelah koma. Actually, I still love her. Finally, you found it. Setelah kata kerja. He speak clearly. My friend told me happily. Sebelum adjective. Absolutely incorrect. Extremely cold. Totally different. Perhatikan nih guys. Sebelum past participle atau kata kerja ketiga. Deeply depressed. Perfectly arranged. Totally disappointed. Berikutnya, sebelum present participle atau kata kerja bentuk ing. Rapidly changing, totally surprising, deeply touching. Keenam, between subject. It usually rains here. I totally disagree with you. Berikutnya, sebelum kata yang lain. Keterangan yang lain. Incredibly quickly, very clearly, rather carelessly. Berikutnya setelah pertanyaan how. How did he drive? He drove carefully. Demikianlah penjelasan tentang fungsi kata-kata dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya berikutnya dalam waktu dekat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.